Ballon d'Or 2025 sudah di depan mata. Tapi, siapa yang paling pantas disebut sebagai raja sepak bola dunia tahun ini? Bocoran nama-nama kandidatnya bikin heboh. Dari bocah ajaib Barcelona, Lamine Yamal, sampai mesin gol Real Madrid, Kylian Mbappe. Tapi hanya satu yang akan membawa pulang trofi emas itu. Dan kali ini, persaingannya benar-benar ketat. Pengumuman Ballon d'Or 2025 tinggal menghitung hari. Tepat pada 7 Agustus nanti, dunia akan menyaksikan siapa yang dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia tahun ini. Sejumlah nama mencuat sebagai kandidat kuat berdasarkan performa luar biasa di level klub maupun tim nasional selama musim 2024-2025. Dari bintang muda sensasional seperti Lamine Yamal hingga ikon senior seperti Mohamed Salah, inilah analisa mendalam dari para kandidat utama. Lamine Yamal. Pada usia 17 tahun, Lamine Yamal telah menorehkan musim yang hampir sempurna. Di bawah asuhan Hansi Flick, ia bukan sekadar pelengkap, melainkan pemain inti dalam skema permainan Barcelona. Yamal mencetak 16 gol dan 18 assist di semua ajang, termasuk 5 gol di Liga Champions. Ia menjadi pemain termuda yang mencetak gol di semifinal UCL, sekaligus salah satu pemain termuda yang mengangkat trofi kompetisi tersebut. Dengan kecepatan, kelincahan, dan visi bermain di atas rata-rata, ia menjadi senjata utama di sisi kanan bersama Rafinha dan Lewandowski. Yamal juga menjadi bagian penting dalam keberhasilan Spanyol menjuarai Euro 2024. Ia mencetak 3 gol dan 4 assist sepanjang turnamen, menjadi ancaman konstan di setiap pertandingan. Ia bukan hanya digadang-gadang sebagai bintang masa depan, tetapi juga telah menunjukkan bahwa dirinya sudah pantas bersaing di level tertinggi hari ini. Dengan gelar treble bersama Barcelona dan juara Eropa bersama Spanyol, Yamal adalah kandidat sah untuk Ballon d'Or 2025, terlepas dari usianya yang sangat muda. Ousmane Dembélé. Setelah bertahun-tahun diganggu cedera, Ousmane Dembélé akhirnya menemukan musim terbaik dalam karirnya. Bersama PSG, ia menjadi elemen vital dalam kesuksesan klub meraih treble domestik, Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, serta gelar Liga Champions pertama mereka. Dembélé mencetak 14 gol dan 21 assist, menjadikannya pemain tersubur kedua di PSG setelah Kvaratskhelia. Penampilannya di final UCL sangat dominan, membantu PSG menang telak 5-0 atas Inter Milan. Selain kontribusi statistik, Dembélé juga memainkan peran penting secara taktis. Ia sering diturunkan di berbagai posisi sayap, bahkan sebagai gelandang serang. Bersama Doué dan Kvara, ia membentuk trio ofensif yang menakutkan. Ia juga mencatat 6 assist di fase gugur UCL, terbanyak dibanding pemain lainnya. Performa konsisten di laga besar membuatnya menjadi salah satu nama teratas dalam perburuan Ballon d'Or tahun ini. Pedri. Pedri kembali menunjukkan mengapa dirinya disebut sebagai Iniesta baru. Gelandang 22 tahun ini menjadi pusat kreativitas Barcelona sepanjang musim. Ia mencetak 9 gol dan 14 assist di semua kompetisi, sekaligus menjadi jenderal lapangan tengah yang menjaga ritme permainan. Kemampuannya dalam mengontrol tempo, membaca ruang, dan menekan lawan menjadikannya tak tergantikan. Bersama Yamal dan Rafinha, ia membantu Barca meraih treble, gelar yang sudah lama dinanti publik Camp Nou. Kontribusinya di timnas Spanyol juga tak kalah penting. Di ajang Euro 2024, ia menyabet penghargaan pemain terbaik turnamen versi UEFA setelah membawa La Roja menjadi juara Eropa. Pedri bukanlah pemain yang mencolok di statistik gol, tetapi pengaruhnya terhadap alur permainan sangat besar. Ia adalah roh permainan yang membuat timnya hidup. Kombinasi gelar individu dan kolektif menjadikannya kandidat solid untuk Ballon d'Or 2025. Mohamed Salah. Di tengah transisi besar Liverpool setelah kepergian Klopp dan hadirnya pelatih baru Arne Slot, Mohamed Salah tetap tampil luar biasa. Walaupun sepeninggal rekan seperti Sadio Mane dan Roberto Firmino, Salah memimpin The Reds menjuarai Premier League 2024-2025. Ia juga merebut sepatu emas dengan catatan 28 gol dan 11 assist. Di usia 33 tahun, Salah membuktikan bahwa dirinya belum habis dan masih menjadi momok menakutkan di lini depan IPL. Musim ini juga menunjukkan betapa besar dampaknya bagi tim, baik secara teknis maupun mental. Ia menjaga konsistensi performa meski tim sedang dalam proses restrukturisasi. Walaupun Liverpool gagal di Liga Champions, keberhasilannya mengangkat kembali kejayaan domestik klub membuat Salah layak mendapat tempat dalam daftar Ballon d'Or. Ia adalah definisi dari pemimpin yang membawa tim melewati masa transisi dengan tetap kompetitif. Kylian Mbappe.
Musim pertama Mbappe di Real Madrid langsung menghasilkan gelar La Liga dan Piala Super Spanyol. Ia menjadi top skor La Liga dengan 31 gol dan menyumbang 9 assist. Lebih mengesankan lagi, ia mampu langsung nyetel dengan sistem permainan Madrid tanpa perlu waktu adaptasi. Dengan nomor punggung baru dan ekspektasi tinggi, Mbappe membuktikan diri sebagai sosok krusial di skuad asuhan Carlo Ancelotti. Meski gagal membawa Madrid juara Liga Champions, kehadiran Mbappe membuat lini depan El Real kembali menakutkan. Kecepatan, ketajaman, dan kemampuannya membuka ruang membantu pemain lain seperti Vini Junior dan Bellingham tampil lebih produktif. Di La Liga, ia nyaris mencetak gol di setiap pertandingan penting. Untuk kontribusi individual di kompetisi elit, tak banyak yang bisa menyaingi pemain asal Prancis ini. Rafinha tampil sebagai salah satu pemain paling produktif di Eropa musim ini. Ia mencetak 22 gol dan 17 assist di semua kompetisi dan menjadi top skor Liga Champions dengan 13 gol. Performa gemilangnya di Eropa jadi penentu utama keberhasilan Barcelona meraih treble. Ia juga menunjukkan konsistensi sepanjang musim, baik dalam mencetak gol maupun membantu rekan setim. Selain di klub, Rafinha juga menjadi bagian penting dalam skuad Brasil yang tampil di Copa America 2024. Ia mencetak 4 gol dalam turnamen tersebut, meski timnya hanya sampai semifinal. Kombinasi antara insting menyerang dan etos kerja defensif membuatnya menjadi pemain komplet. Bila produktivitas dan kontribusi tim menjadi penentu Ballon d'Or, maka Rafinha pantas masuk 3 besar kandidat utama. Vinicius Junior. Vini Junior tetap menjadi figur penting di Real Madrid, meskipun sorotan banyak tertuju pada Mbappe. Ia mencetak 21 gol dan 10 assist di semua ajang musim ini, termasuk 8 gol di La Liga dan 4 gol di UCL. Bersama Mbappe, ia membentuk duo mematikan yang menyulitkan hampir setiap lini belakang lawan. Kombinasi kecepatan dan kelincahan Vini menjadi pelengkap sempurna dalam serangan Madrid. Performa Vini Junior juga sangat stabil dalam pertandingan-pertandingan besar. Ia sering menjadi pembuka skor atau menciptakan momen penting saat Madrid membutuhkan. Walaupun Madrid hanya meraih 2 gelar musim ini, kontribusi individual Vini tidak bisa dipandang remeh. Ia tetap salah satu winger terbaik dunia dan layak diperhitungkan dalam bursa Ballon d'Or 2025. Ballon d'Or 2025 menghadirkan persaingan terbuka yang sulit diprediksi. Jika gelar kolektif menjadi kriteria utama, trio Barcelona, Yamal, Pedri, dan Rafinha pantas mendominasi nominasi. Namun, untuk kontribusi individu yang luar biasa, nama-nama seperti Mbappe dan Salah tak bisa diabaikan. Dengan latar belakang performa dan pencapaian yang berbeda, pertanyaan besar pun muncul. Siapa yang paling layak menggenggam trofi Ballon d'Or 2025? Jadi, menurut kalian, siapa yang paling layak meraih Ballon d'Or 2025? Apakah waktunya pemain muda seperti Yamal? Atau veteran seperti Salah yang pantas menutup karir dengan kejayaan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, karena kita akan bahas siapa pemenang sesungguhnya saat pengumuman resmi keluar. Sampai jumpa, sepak bola lovers!